Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang bergabung di video tutorial pertemuan pertama perkuliahan kita pada hari ini, tentunya teman-teman harus menyimak apa yang akan menjadi dasar daripada pemikiran kita menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, yang dimana judulnya akan kita paparkan, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Tentunya di sini kita harus berpikir tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yang mana kita ketahui ya, sudah dari tingkat pendidikan kita sudah mempelajari dan sudah membaca bahwa apa arti daripada ideologi Pancasila atau ideologi negara. Tentunya kita banyak tahu berbagai macam pembelajaran sekarang itu di mana-mana ya, bisa di internet yang kita browsing, bisa di buku atau di modul. Tentunya teman-teman sudah pelajari itu. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan ya, bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata ya, Pancasila berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumus dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya ini paradigma daripada perkuliahan kita ya. Dan teman-teman juga bisa pelajari ini sendiri, bukan dari pembelajaran ini hanya sebagai mengingatkan teman-teman yang ada di lokasi masing-masing. Dan pertanyaan saya kepada semester 1 ya, yang baru kuliah, pertanyaan saya mendasar sekali, kenapa Anda kuliah? Seperti itu. Kenapa Anda kuliah? Di sini Anda harus berpikir, apakah kuliah itu mencari ilmu, atau mencari teman, atau mencari pengetahuan, atau membantu orang tua, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, seperti itu. Dan tentunya Anda kuliah itu adalah mencari pengetahuan, itu yang pertama. Jadi di sini ada pertanyaannya, ada apa namanya itu paparan daripada itu ya, kita lewati saja yang tadi. Menurut Profesor Howard Ring mengakui bahwa ideologi di negara-negara yang baru merdeka dan yang sedang berkembang itu berfungsi selaku suatu yang confirm and defend the tendency of their people, sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyat ya. Namun beliau tetap mengungkapkan bahwa ideologi negara-negara berkuasa ya untuk menyerangan kekuasaannya. Ideologi adalah alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa atau untuk menjalankan suatu politik kultural, manajemen suatu muslihat manajemen budaya. Ya, itu daripada dasar daripada ideologi itu sendiri. Pada prinsipnya ya, ujian dari filsuf Inggris ya yang pernah kita baca, menurut Brian Russell menyebut ya sebagai sintesis kreatif ya antara Declaration of American Independence yang mempresentasikan ideologi demokrasi kapitalis Indonesia. Lebih dari itu, ya, seorang ahli sejarah Rutgers mengatakan dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia ya terutama, yang dalam konstitusinya pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya ya daripada revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negara, yaitu Pancasila, dilukiskan alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu sendiri. Di sini kita belajar ya, bahwa kita itu disuruh berpikir yang sebagai dasar kita itu melakukan
kegiatan sehari-hari kita di dalam menerapkan kehidupan masyarakat tentunya ya. Nah, tentunya ini akan menjadi pemikiran teman-teman yang ada di lokasi masing-masing ya. Sekira itu pendapat pembelajaran kita pada hari ini itu seperti itu. Pancasila dan liberalisme. Nah, tentunya Pancasila yang pertama ada Pancasila, ada liberalisme. Yang pertama memandang manusia sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial. Ya. Itu dari segi Pancasilanya. Kalau dari segi liberalisme mengutamakan kebebasan manusia. Yang kedua, menurut Pancasila memberikan kebebasan memeluk agama. Ya. Ya, terus secara liberalismenya diberikan kekayaan untuk tidak percaya Tuhan. Nah, ini pandangan Pancasila dan liberalisme ini ada bertentangan seperti itu. Teman-teman bisa menganalisa ya, oh begini bentuk dari Pancasila dan liberalisme itu sendiri, seperti itu. Poin yang ketiga, tidak memisahkan agama dan negara. Kalau menurut liberalismenya, memisahkan urusan negara dan agama. Nah, seperti itu. Poin yang keempat, konsepsi pembangunan ekonomi adalah ekonomi kerakyatan. Nah, dan secara liberalismenya, konsepsi pembangunan ekonomi bertumbuh pada ekonomi dasar. Ini gambaran-gambaran yang harus teman-teman pelajari di sana. Di tempat masing-masing seperti itu ya. Tentunya kita akan mengadakan pertemuan tatap muka yang kita lihat kondisi, nah kondisi COVID ini kita dibatasi seperti itu dan kita harus kalau mengikuti anjuran pemerintah yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Pelarangan perkembangan komunisme. Sini terterap di TAP MPR nomor sekian-sekian dan bisa teman-teman pelajari ini dan nanti akan saya tugaskan cari ya teman-teman, mencari sebagai tugas pertama mencari poin ketiga ini, ada TAP MPR nomor sekian-sekian 78, TAP MPR nomor sekian 1983 ini teman-teman harus cari. Dan di depan saya harus tahu konsep daripada peraturan itu sendiri ya, atau paradigmanya seperti apa, atau definisinya seperti apa, yang itu yang saya tahu. Ini sebagai catatan saja seperti itu. Nah, di sini ada paparan Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat sehubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Father Negara Republik Indonesia. Apa itu The Founding Father? Yaitu Bapak Bangsa. Ya, itu. Ini kita lihat. Oke, ini pidato Insinyur Soekarno ya. Nah, ini salahnya. So, pada 1 Juni 1945, prinsip ketuhanan ya, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia itu hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah Tuhan dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu dengan yang bertuhan. Nah, dan ini nanti saya minta teman-teman untuk berpikir kenapa di Indonesia itu banyak agama. Dan tolong kasih penjabaran kepada saya. Dan sebagai tugas yang kedua juga kepada teman-teman. Mohon dicatat. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Pancasila dan agama dapat diaplikasikan ya seiring jalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai Pancasila. Begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama. Nah, itu kelanjutan daripada
pidato Soekarno tadi ya. Oke, saya lanjutkan ke topik selanjutnya. Dan nanti masing-masing audien mengirim ke saya apa yang ditangkap daripada mata kuliah hari ini, yaitu ideologi Pancasila itu sendiri ya. Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini secara filosofi merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohaniannya bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin ketuhanan NKRI. Karena itu, agar terjalinnya hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia. Dan mungkin ini juga akan menjadi prinsip daripada ketuhanan yang religius dalam filosofi merupakan nilai fundamental itu sendiri. Mungkin materi yang saya sampaikan pada hari ini, minggu depan saya bisa lihat hasil daripada yang disaring daripada mata kuliah ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nanti bisa via Gmail saya, mungkin via WA atau via Twitter saya. Nanti teman-teman bisa bagi itu ya, Pak, nama, NIM, dan kelas mana, karena ada beberapa kelas di mata kuliah ini. Ada 4 kelas, saya lihat itu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya, siapa itu mungkin bisa bergabung di situ nanti. Dan teman-teman bisa segera, dan saya langsung rekap ya. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan mungkin ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa bertanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.